Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu mengikuti Menara Doa Pagi setiap pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Mari sama kita datang kepada Tuhan Yesus, serahkan segala rencana-rencanamu, keluargamu, usahamu. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai Menara Doa Pagi ini. Setiap kami yang mengikuti Menara Doa Pagi, diberkati Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Engkau Tuhan yang berkata, mereka yang datang pada Tuhan mendapat kekuatan baru, mendapat ketenangan, mendapat hikmat, mendapat semangat baru, sukacita baru yang dari Tuhan. Sukacita kami berasal dari Tuhan Yesus, bukan dari dunia ini. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu yang mengikuti dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan atas keluarganya, berkat Tuhan atas usahanya, berkat Tuhan atas kesehatannya, berkat Tuhan atas kehidupan kerohaniannya. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam Tuhan Yesus kami mulai Menara Doa Pagi. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Bila Kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar laku. kembali kita naikkan pujian ini. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar laku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar laku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar laku.
Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Buat kasih setiamu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kembali kita nyatakan terima kasih Amin Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus Untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Mari kita angkat sembah puji. Kami bersyukur. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih atas kasih setiamu, atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat segala pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dimuliakan Engkau sekarang selama-lamanya. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam segala perjalanan kehidupan Amin kami Tuhan Tuhan, Yesus, haleluya. kami tidak akan menyerah ya Yesus. Amin. Sebab kami tahu kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita nyatakan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dengan iman kita, Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami tidak pernah menyerah, Yes. tidak pernah berputus asa. Bagaimanapun sukarnya persoalan kami, bagaimanapun tantangan penderitaan kami, taruhlah di hati kami, tidak pernah menyerah. Masih ada Tuhan dalam hidup kami. Masih ada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat pertolongan. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong kami, mengangkat kami. Dengan tangan kananmu mengangkat kami naik, dan Engkau pulihkan, dan kami memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Saya ajak kita semua sama-sama memberikan waktu kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya mengajak sama saudara juga, kalau belum subscribe, dan saudara yang ada di sosial media silakan di tap layar supaya banyak orang untuk mendengarkannya. Dan bagi saudara yang mau membantu pemberitaan Injil, bagikanlah link ini kepada banyak orang, sharelah link ini kepada banyak orang. Dengan membagikan link ini, saudara sudah terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini saya memberikan tema, buanglah dosa yang menghambat berkat. Buanglah dosa yang menghambat berkat. Mari sama-sama kita membuang dosa yang menghambat berkat dalam hidup kita. Saudara yang saya kasihi, dalam Alkitab Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar.
Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini adalah suratan daripada Nabi Yesaya yang mengingatkan, yang menegur orang-orang Israel yang hidup di dalam banyak ibadah tapi tetap hidup dalam dosa. Dan firman ini juga menegur kita. Kenapa orang-orang Israel tidak diberkati? Kenapa orang Israel tidak mengalami berkat Tuhan? Karena mereka hidup dalam dosa. Mereka melanggar firman Allah. Mereka mulai beralih kepada patung-patung, kepada penyembahan berhala. Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka melakukan percabulan. Mereka mulai hidup di dalam hedonisme keduniawian. Pola pikir mereka mulai seperti orang dunia. Tetapi ibadah mereka jalan. Di zaman now ada banyak orang tetap melakukan ibadah tapi melakukan dosa. Bahkan jadi worship leader, pemusik, pengkhotbah, gembala, hidup melayani tetapi hidup dalam dosa. Ini adalah satu dosa yang menghalangi berkat atas mereka. Atau bisa dikatakan ini adalah persembahan yang tidak berkenan kepada Allah. Kalaupun saya hari ini berkhotbah, tapi di hatiku ada kebencian, ada dendam, ada amarah, ada pertikaian, ada perzinahan yang saya lakukan, saya berkhotbah, maka Tuhan tidak tertarik dengan pelayanan saya. Tuhan tidak mendengar pelayanan saya. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang saya lakukan, dengan khotbah-khotbah, dengan banyak mengkhotbahi orang, tapi saya hidup di dalam dosa. Oleh karena itu Alkitab katakan dalam Markus 11 ayat 25, kalau engkau beribadah dan di hatimu ada tidak enakan dengan seseorang, maka engkau mengaku dosa dulu, minta pengampunan dulu. Ayat itu dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat ini berkata, apabila kita mau berdoa, apabila kita mau beribadah, tapi kita melihat, merasakan ada gak enakan dengan orang lain, maka ayat ini berkata, tinggalkan ibadahmu, beribadah dulu, berdamai dulu maksudnya. Berdamai dulu, mengampuni dulu, baru berdoa, baru beribadah. Tapi sering sekali kita terus ibadah, tapi kita banyak melakukan dosa. Saudara, jangan sampai ini terjadi padamu. Jangan sampai terjadi dalam diri saya. Jangan terjadi dalam keluargamu. Jangan terjadi pada gereja Tuhan zaman sekarang, pelayan Tuhan zaman sekarang, yang kelihatan melayani, yang kelihatan dekat, kelihatan nampaknya bersekutu dengan Tuhan, kelihatan pelayan Tuhan, tapi hidup dalam dosa. Kalau benar-benar dia anak Tuhan, kalau dia benar-benar pelayan Tuhan, percayalah, dia tidak mau hidup dalam dosa. Bukan tidak bisa ya, saya bisa aja jatuh, salah, silap, lemah, bisa aja. Kalau saya tidak berjaga-jaga dalam doa saya, dalam perenungan firman, saya tidak jaga pikiran saya tidak jaga hati saya, maka saya juga bisa jatuh dalam dosa. Tapi tidak bisa hidup dalam dosa. Ini masalahnya orang Israel, bukan hanya jatuh, tapi mereka menghidupi dosa itu. Jadi kita tidak boleh hidup dalam dua dunia. Kita harus mengambil keputusan bahwa kita hidup hanya di dalam kebenaran firman Allah. Kalaupun ada dosa, kesalahan yang saya lakukan, Bapak Ibu salahkan, Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu salah, saya percaya di hati kita ada gelisah, ada rasa tuduhan, ada rasa tidak enak. Karena dosa itu penghalang berkat. Kita katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Jadi Tuhan bukan tidak mau menolong engkau, Tuhan bukan tidak mau menolong pernikahanmu, keluargamu. Tuhan bukan tidak mau menyembuhkan, Tuhan bukan tidak mau menolong keuangan, ekonomimu, anak-anakmu. Tetapi coba mari kita evaluasi, apakah ada penghalang doa? Apakah ada penghalang berkat atas hidup kita? Apakah ada penghalang kebangunan rohani dalam hidup kita? Apakah penghalang-penghalang doa kita?
Apakah penghalang berkat, penghalang kegerakan? Yaitu dosa dan kejahatan kita. Maka Nabi Yesaya berkata kepada orang Israel, bertobatlah, tinggalkan dosa dan kejahatanmu, berbaliklah kepada Tuhan. Hari ini juga saya mengatakan, siapapun saudara yang menyaksikan tayangan ini, betul kita bukan orang sempurna, betul kita ada kelemahan, betul kita ada kesalahan, tapi tidak boleh tetap tinggal dalam kesalahan. Betul kita ada dosa, tapi kita nggak boleh tetap tinggal dalam dosa. Kita harus mengambil keputusan pada hari ini, hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Apakah yang perlu kita lakukan supaya kita benar-benar bisa meninggalkan dosa? Yang pertama, sadari dan akui penghalang rohanimu. Sadari bahwa saudara dan saya ada dosa. Sadari dan akui penghalang rohani itu. Yesaya 59 ayat yang kedua katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara yang saya kasihi, teguran Tuhan kepada umat Israel, kepada kita, kepada saya dan saudara, mari hari ini sama-sama kita ambil meresponi. Jangan sembunyikan dosa itu, jangan sembunyikan, sadari dan akuilah. Itu yang dilakukan oleh anak bungsu yang terhilang. Kalau saudara masih mengingat dalam kitab Lukas 15 ada anak bungsu yang terhilang. Bagaimana akhirnya dia menyadari bahwa di rumah bapaknya ada banyak makanan, di rumah bapaknya ada banyak orang yang dipekerjakan, di rumah bapaknya ada banyak berkat. Dia sadar dan dia mengakui, aku telah berdosa. Dan dia kembali ke rumah bapa dan lihat apa yang dilakukan oleh bapa. Bapa memeluk dia, bapa merayakan dia, bapa membuat dia menjadi orang yang berarti dalam hidupnya. Saya berdoa pada hari ini, setiap kita yang mengikuti menara doa pagi ini, mari tinggalkan dosa dan kejahatan. Sadari daerah mana dosa yang terjadi dalam dirimu. Penghalang-penghalang itu mungkin salah satu adalah hatimu yang masih benci, hatimu yang masih dendam, hatimu yang masih banyak amarah, sakit hati, hatimu yang ingin membalas. Ingat kata Efesus 4 ayat 31, buanglah dendam, buanglah geram, buanglah amarah, buanglah pertikaian, buanglah sakit hati, buanglah kepahitan, buanglah yang jahat. Jangan ada kejahatan dalam hatimu. Sabarlah satu sama lain dan ampunilah orang lain sama seperti Kristus mengampuni kita. Saya berdoa setiap saudara pagi hari ini hatimu bersih. Akui dosamu. Kalau ada yang saudara anggap, oh ini dosa saya salah, saya berbohong, saya korupsi, saya hidup di dalam dendam, benci, geram, oh saya bertikai semalam, saya bertengkar, saya menginginkan kejatuhan musuh saya. Jahat di mata Tuhan menginginkan kejatuhan musuh. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, hal yang paling penting adalah sadari, akuin. Di dalam Alkitab dikatakan saudaraku, Mazmur 32 ayat yang kelima. Mazmur 32 ayat kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosa-dosaku. Ayat ini berkata adalah dosaku kuberitahukan. Ini adalah ungkapan daripada Raja Daud. Dia mau mengakui dosanya. Ketika Nabi Nathan menegur dia jatuh dalam dosa yang cukup berat yang saya anggap, karena dia mengambil istri orang dan kemudian dia membunuh suami Batsheba. Saudara, dosa yang dilakukannya, dia meratap, dia mengakui kesalahannya, dia tidak menyembunyikan. Beda dengan Raja Saul, ketika diingatkan oleh Nabi Samuel, dia tidak mau mengakui dosanya, dia tidak mau mengakui dia salah.
sehingga dia mati sia-sia dan dia kalah dalam perang. Lihat Daud, sama-sama jatuh dalam dosa, tapi yang satu meresponinya dengan berkata, aku berdosa Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur ini, banyak penderitaan daripada Daud, dan dia banyak menuliskan hati yang hancur, hati yang betul-betul mengaku dosa, hati yang benar-benar menyesal dia sudah jatuh dalam dosa. Kita kan tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Kalau ada dosa yang Bapak Ibu lakukan, segeralah mengakui dosa. Segeralah berkata, Tuhan ampuni aku orang berdosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika engkau mengakui dosamu, maka engkau akan disucikan dari segala dosa dan kejahatanmu. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ini jelas dikatakan, kalau kita mengakui dosa kita, Tuhan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Rendahkan dirimu, rendahkan hatimu, berbalik kepada Tuhan. Akui dosamu, akui kesalahanmu. Sepintar-pintarnya kita menyembunyikan dosa, ingatlah dosa itu bagaikan bangkai, bagaikan kotoran. Mungkin awal-awalnya belum bau, tapi pada masanya bau bangkai itu akan muncul. Kalau bangkai kita simpan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, mungkin belum langsung muncul. Tapi ketika dia masuk hari, hitungan minggu, ulat, baunya menyengat. Begitulah dosa. Begitu kita simpan dosa itu, sebenarnya dia sedang mengundang ulat, mengundang dosa lain, mengundang penyakit lain, dan menimbulkan kesusahan dalam dirinya. Pesanku sama saudara sebagai hamba Tuhan yang mengikuti menara doa pagi ini, apapun dosa yang pernah kita lakukan atau saat ini yang kita lakukan, tidak kebetulan saudara menyaksikannya, saudara mengikuti menara doa ini. Hamba berdoa supaya engkau mau memiliki hati yang mau sadar, mengakui dosamu, meninggalkan dosamu saudara. Ketika kita mengakuinya, maka dikatakan Tuhan akan mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ayat ini berkata, selidikilah aku ya Allah. Ayat ini mengingatkan kita untuk meminta Roh Kudus agar menyelidiki apakah ada serong, apakah ada yang salah, apakah ada dosa yang kita sembunyikan, apakah ada dosa yang kita katakan, apakah ada perbuatan salah yang kita lakukan. Ayo sama-sama tulis di dalam kolom, selidikilah aku ya Tuhan. Tulis dalam kolom, selidikilah aku ya Tuhan. Rendahkan hatimu, biarkan Tuhan menyelidiki hatimu, menyelidiki jalan-jalan pikiranmu. Jangan-jangan kita berpikir ini jalan lurus, tapi ujungnya maut. Kita pikir ini jalan yang benar, tapi ujungnya kematian. Jangan sampai kita melangkah seperti rasa dalam kebenaran, tapi sudah hidup di dalam kejatuhan. Aku berdoa setiap saudara semakin peka. Apa yang jelas tertulis di Alkitab kita ikutin. Buanglah geram, ayo jangan geram. Buanglah dendam, jangan mau dendam. Buanglah sakit hati, jangan mau sakit hati. Buanglah iri hati, buanglah kepahitan, buanglah pertikaian, jangan mau bertikai, jangan mau bertengkar. Anak Tuhan Yesus itu mengalah. Katakan sama-sama, tulis dalam kolom, saya mau mengalah. Tulis dalam kolom. Anak Tuhan Yesus itu tidak mau bertengkar, gak mau. Kalau orang tidak dengarkan pendapatmu, ya sudah. Yang penting sudah sampaikan pendapatmu, udah sampaikan yang menurutmu benar. Dan kalau orang gak mau, gak usah bertengkar kita. Tidak perlu tinggi-tinggi suara kita, gak perlu bentak-bentak, gak perlu pukul orang, gak perlu bertengkar.
anak Tuhan Yesus, Matius 5 ayat 9, pembawa damai. Artinya apa? Kita selalu membawa damai. Dimanapun saya berada, di situ ada damai. Tulis dalam kolom, dimanapun saya berada, di situ ada damai. Tulis dalam kolom, dimanapun saya berada, di situ ada damai. Saya tanamkan di hati saya. Bukan berarti saya tidak boleh tegas. Saya tegas, saya memimpin Yayasan Bethel Sumatera Utara, saya gembala jemaat GBI Pelita. Saya menjadi pemimpin yang perlu tegas, tapi saya nggak perlu bertengkar. Saya tidak perlu menjadi orang yang membuat orang terluka, tersakiti, tidak. Tapi saya boleh tegas. Saya mengajak setiap saudara untuk benar-benar hidup di dalam kebenaran. Tinggalkan dosa, tinggalkan pornografi, tinggalkan perzinahan, tinggalkan perselingkuhan. Mana bisa kita diberkati Tuhan kalau kita hidup dalam perselingkuhan, perzinahan, kepahitan, geram, pertengkaran, amarah? Mana mungkin. Kalaupun ada orang kita lihat, wah nampaknya kok diberkati senang-senang, gak ada itu. Tidak ada orang yang hidup dalam dosa senang-senang, tidak ada itu. Upah dosa maut. Upah dosa maut, tulis dalam kolom, upah dosa maut. Apa arti maut? Maut artinya adalah terpisah dengan Allah. Itu arti maut. Maut juga bisa berbicara kematian selama-lamanya, api neraka. Tapi maut juga di sini berbicara ketika saya sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, hidup dalam dosa, saya terpisah dari Allah, tidak membangun hubungan dengan Allah. Allah tidak terhubung dengan saya. Allah tidak bekerja benar, maksimal dalam saya. Kenapa? Dosa itu penghalang. Apakah kalau saya berdosa langsung Allah tinggalkan? Bukan itu. Allah di dalam kita, tapi dosa itu membuat Allah tidak berelasi dengan kita. Dosa itu membuat Allah tidak bekerja. Maka saya mengajak setiap saudara, tinggalkan dosamu. Ayo tinggalkan kesalahanmu, tinggalkan kejahatan-kejahatan. Saya percaya tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Jangan pelihara dosa, jangan sembunyikan, jangan saudara menyembunyikan dosa-dosa itu. Mazmur 66 ayat 18. Mazmur 66 ayat yang ke-18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, perhatikan ayat ini. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi kalau di hatiku ada niat jahat supaya musuhku hancur, supaya musuh yang menyakiti aku bangkrut, yang menyakiti aku kecelakaan, itu niat jahat. Tuhan gak dengar doa kita. Niat jahat aja, perhatikan baik. Dendam, Tuhan tahu ada di hatiku dendam, geram, mau membalas. Kalau ada niat jahat di hati kita, Tuhan gak dengar doa kita. Jadi dengar, siapapun yang menyakitimu ampunilah. Ingat, berkatilah musuhmu. Matius 5 ayat 44-45 katakan. Di dalam Matius 5 ayat 44-45, tanda anak Bapa di sorga memberkati musuhnya, memberkati orang yang menyakiti dia, memberikan makan minum seterunya. Itulah tandanya anak Bapa di sorga. Kalau saudara dan saya benar anak Bapa di sorga, tandanya adalah saudara memberkati musuh. Tulis dalam kolom, saya mau memberkati musuhku. Saya mau memberkati orang yang menyakiti aku. Tulis dalam kolom, supaya ini menjadi your lifestyle, menjadi gaya hidupmu. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada geram. Tapi Pak Pendeta, sakit yang kualami, kecewa yang kualami. Tapi aku percaya kalau ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang menolong engkau mengasihi musuhmu, memberkati orang yang menyakiti engkau. Aku berdoa setiap saudara, mari hari ini sama-sama kita ambil sikap. Buang segala dosa, akui, tinggalkan dosa-dosa itu. Tinggalkan segala dosa dan kembali kepada kekudusan. Amsal 28 ayat yang ke-13. Amsal 28 ayat 13. Demikian bunyinya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung.
Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ayat ini berkata, kalau saya menyembunyikan dosa-dosa tidak akan beruntung, hidupku tidak akan beruntung. Siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya, tulis dalam kolom, saya mau mengakui dosa dan meninggalkan dosa, maka Tuhan sayang kepada saya. Tulis dalam kolom, saya mau mengakui dosa dan meninggalkan dosa, Tuhan sayang kepadaku. Jadi Tuhan menyayangi orang berdosa yang mau meninggalkan dan mau mengakuinya. Tuhan sayang. Tapi sebaliknya kalau Bapak, Ibu dan saya menyembunyikan dosa, menyembunyikan pelanggaran, maka lihat hidupmu tidak beruntung. Hidupmu tidak disayangi Tuhan. Tuhan jauh daripada engkau. Dalam arti Tuhan tidak berelasi dengan engkau. Karena yang menjadi penghalang hubunganmu dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatanmu. Dalam kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ayat ini berkata, kalau kita merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar, dikatakan maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kalau Bapak Ibu mau dipulihkan hidupmu, ambil keputusan, rendahkan dirimu, berdoa, cari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat, Tuhan pulihkan hidupmu. Tulis dalam kolom, saya mau berbalik dari jalan yang jahat menuju jalan Tuhan. Tinggalkan jalan yang jahat, lihat Tuhan pulihkan kehidupanmu. Kalau engkau sempat terlanjur benci, marah, dendam, geram, niat jahat ingin membalas kejahatan kepada orang yang menyakitimu, hari ini kalau engkau dijamah Tuhan, tidak terlambat. Ada Roh Kudus yang menjamah hatimu. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Segala dosamu merah seperti kermiji. Ayatnya berkata, Yesaya 1 ayat 16 dan 18. Yesaya 1 ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Ayat 18 Yesaya 1. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu, apabila engkau mengakui dosamu di hadapan Allah, merendahkan diri, dan engkau mau berbalik meninggalkan dosa-dosa itu, sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Tuhan mengasihimu, dan saya sebagai pendeta mengingatkan engkau dengan kasih Tuhan, supaya tinggalkan dosa, tinggalkan kejahatan, tinggalkan perselingkuhan, tinggalkan perzinahan, tinggalkan kebohongan, tinggalkan amarah, buanglah kepahitan, buanglah iri hati, buanglah egois, buanglah kesombongan. Ambillah hati dan berkata, Tuhan selidiki aku. Salah satu penyebab banyak orang menghadapi masalah-masalah karena banyaknya dosa. Memang betul, kalau hidup udah benar, saya sudah benar, apakah tidak ada masalah? Tetap ada. Cuma orang yang seperti itu adalah ujian iman untuk memurnikan iman, untuk mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter. Tetapi kalau orang yang hidup di dalam dosa,
karena dia sengaja dan dia tahu dia berdosa dan dia tetap berbuat dosa, maka dia akan menerima akibat dosa itu. Ingat, Tuhan bisa mengampuni dosamu, tapi akibat dosa ada. Orang kalau hidup dalam seks bebas, Tuhan bisa ampuni dosanya, tapi dia bisa mengidap HIV, AIDS, penyakit kelamin lainnya. Selalu ada akibat dosa. Tetapi kalau engkau merendahkan dirimu, berbalik dan mau datang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, semua keluargaku yang mengikuti menara doa pagi ini, turunlah berkat Tuhan. Jamalah hati kami semua, jamalah hati kami, hati yang mau bertobat, hati yang mau mencari Tuhan, hati yang mau merendahkan diri. Selidikilah pikiran kami, selidikilah hati kami. Apakah ada jalan kami yang serong? Apakah ada jalan kami yang salah? Apa ada jalan kami yang hidup dalam dosa? Hamba-Mu berdoa setiap yang mengikuti ini, selidikilah hati kami, ujilah kami, perhatikanlah langkah-langkah kami. Jangan biarkan kami terus jatuh dalam dosa. Jangan biarkan kami terus jatuh dalam kebinasaan. Jangan biarkan kami terpisah dengan Engkau ya Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dari kami. Kami mau merendahkan hati. Kami mau mengakui dosa. Kami mau meninggalkan dosa-dosa kejahatan itu. Tuhan, tolong kami. Mampukan kami melakukan kebenaran. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah hidup kami. Kalau ada di antara umat-Mu yang sakit ya Tuhan, Tuhan, biarlah setiap kami yang sakit pagi ini, taruhkan tangan kanan-Mu kepada tubuh yang sakit, biar Tuhan mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, tubuh yang sakit diurapi Tuhan. Sakit penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Semakin hari semakin sembuh, semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin pulih. Tuhan berkati obat-obat yang dia makan. Tuhan berkati Tuhan dokter rumah sakit yang merawat. Biarlah semakin hari semakin pulih, semakin membaik, semakin sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan keluarga-keluarga yang lagi dalam keadaan sakit. Hamba mau berdoa bagi mereka yang punya masalah dalam rumah tangga, hubungan suami istri yang tidak baik. Ada suami yang lari meninggalkan istri dan anak-anak, ada istri yang lari, ada anak-anak yang bermasalah, anak yang tidak bertobat. Hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, turunlah urapan Tuhan, jamalah Tuhan, supaya rumah tangga dipulihkan, suami istri kembali baikan, berdamai, bersatu kembali, saling mengampuni, saling mengasihi, saling mendukung, saling mendoakan, saling memberkati. Berkatilah anak-anak mereka, pulihkanlah anak-anak mereka dari trauma, dari luka batin, luka hati yang ada. Hamba mau berdoa bagi mereka yang mengalami kesusahan keuangan, kesusahan ekonomi, usaha mereka yang mungkin lemah. Hamba mau berdoa, turunlah urapan Tuhan, bangkitkanlah usaha mereka, berilah mereka hikmat, berilah mereka kerajinan, ketekunan mengelola usaha, ketekunan mengelola keuangan usaha. Tuhan, berikanlah mereka hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan angkat keuangan mereka, ekonomi mereka. Hamba mau berdoa bagi mereka yang sedang merindukan mendapat jodoh, mendapatkan keturunan, ingin menjual rumah, pertapakan tanah, dan yang lain-lain yang mereka tulis. Atau mungkin ada beberapa yang menuliskan anak mereka mau ujian kedinasan, ujian perguruan tinggi negeri, ujian di sekolah mereka. Hamba mau berdoa, kasih karunia Tuhan turun, biarlah anak-anak mereka terberkati, mendapat kepintaran, kekuatan, kerajinan, kelulusan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus mari kita ucapkan doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya padamu. Tuhan menyertai perjalanan kakimu.
Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati seisi rumahmu, diselamatkan seisi rumahmu. Tuhan berkati kesehatanmu, Tuhan berkati pendidikanmu. Pulanglah, bawalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin.